105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip, senang sekali di pagi hari yang cerah ini kembali hadir sahabat siaran Tia Zahra dalam program Dialog Sosial Budaya. Dan kita akan membahas sebuah permasalahan ini yang cukup signifikan, bahkan sudah sering menjadi pembicaraan yang trending juga gitu ya di kalangan masyarakat, khususnya di Kota Padang. Dan kita sudah kehadiran narasumber kita di hari ini keluarga Sip. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa Anda yang masih menikmati kita di 105,8 Radio Sip FM ataupun juga di live streaming kita di www.sipfm.com. Dan saat ini kita juga sekarang lagi live di Instagram kita @sipfm ya. Untuk Anda ingin komen bisa juga nanti langsung aja di komen di live Instagram kita ya. Baik, di hari ini keluarga Sip, Dialog Sosial Budaya edisi Rabu 8 Mei 2024 hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan membahas sebuah tema dengan judul penanggulangan masalah sampah kota dalam kajian sosial ya. Sudah hadir bersama dengan kita Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang, ada Ibu Dr. Wiraningsih MSI. Kita coba sapa dulu, sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wir. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Lebaran kita baru ketemu ini ya. Setelah Lebaran. Baik, ini kayak Bu Wir juga sibuk melalang buana kemana gitu ya. Karena dengan aktivitas beliau yang cukup padat sekali keluarga Sip. Tapi alhamdulillah sudah hadir di hari ini dengan pembahasan penanggulangan masalah sampah kota dalam kajian sosial. Nah Bu Wir, kenapa harus sampah gitu ya? Apakah Kota Padang termasuk penyumbang sampah yang cukup banyak gitu ya? Dan apa yang sebenarnya jadi permasalahan ini? Kita lihat permasalahan sampah di Kota Padang ini bagaimana nih Bu Wir? Dari kacamatanya Bu Wirda ini terkait dengan permasalahan sampah yang mungkin kalau kita lihat di beberapa TPA, contohnya aja di TPA Air Dingin ini cukup banyak tumpukan atau bahkan sampah sudah menggunung. Ini nggak satu gunung aja, itu udah banyak banget gitu ya. Kita bisa ngelihat ternyata banyak juga nih penyumbang sampah dari masyarakat yang ada di Kota Padang. Ini permasalahannya di mana nih Bu Wir? Ya, kita kan pada hari ini lihat di Kota Padang termasuk ya banyak berserakanlah sampah. Di tepi jalan banyak sampah yang apa namanya plastik di rumah juga sampah tidak jadi nggak lepas dari apa yang menjadi sistem pengetahuan atau mentalitas dari kaitan kita dan sistem pengolahan sampah. Baik. Tapi kita mulai juga dengan semuanya dinamika sampah di Kota Padang itu apa sebenarnya. Pertama itu kan masalah TPA itu kan ada yang disiapkan TPA itu sebenarnya tahun 2028, tapi diperkirakan karena banyak sampah dikirim ke sana dan tumpuk, diperkirakan 2026 sudah jenuh gitu. Jadi kemana mau kita buang, kemana kita mau selesaikan masalah sampah ini. Berarti harus ada cara untuk meminimalisir pembuangan sampah ke arena tempat pembuangan sampah itu sendiri, tapi bagaimana kita berpikir mengelola sampah di tempat awal sampah itu sendiri. Baik, tempat awal sampah berarti dari rumah. Rumah keluarga. Cuma problemnya yang di rumah itu masyarakat tuh belum terbiasa juga punya pengolahan sampah yang berkearifan itu. Misalnya yang berkearifan tuh idealnya ada sampah organik, non organik dan sampah daur ulang. Ada kebiasaan sebenarnya sampah itu dibakarnya berdasarkan yang telah kita pilah-pilah tadi. Kemudian sampah itu kalau dapat ada lubang, ada kesempatan lubang, kita gali, kita masukkan yang sampah-sampah yang basah itu nanti menjadi bermetamorfosis dengan tanah yang ada itu. Jadi termanfaatkan menjadi sebuah bagian dari integrasi dengan tanah yang ada di sekitar kita. Atau bisa dijadiin kompos, itu masih juga dilakukan. Kemudian kalau plastik-plastik yang ada sisa, kemudian lakukan edukasi daur ulang, misalnya daur ulang. Bagaimana kita plastik-plastik itu bisa diberikan kepada pemulung, atau memang mau kita berkreativitas untuk pembelajaran anak-anak di rumah didaur ulang menjadi tas itu sebenarnya. Jadi banyak edukasi yang harus dilakukan di rumah dan itu belum teredukasi gitu. Artinya masyarakat pun yang kita temukan adalah
masyarakat belum terbiasa membagi daripada sampah itu sendiri. Kemudian artinya belum teredukasi cara berkearifan pengelolaan sampah itu sendiri. Yang ketiga, masalah ada sekarang sebenarnya program bank sampah gitu. Tapi bank sampah itu belum tersosialisasi, belum terefektifkan dengan baik. Sebenarnya kan bank sampah itu kan bisa jadi sumber kesejahteraan ekonomi. Yeah. Jadi tapi itu belum menjadi guidance, belum menjadi sesuatu yang menarik bagi masyarakat untuk bagian dari bank sampah itu. Nah, itu persoalan kita. Jadi hal-hal itulah maka apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau tadi Mutia bilang dari kajian apa Bu Wida mau kaji, ya kajian sosial. Kajian sosial tentu kita melakukan pendekatan sosial budaya dalam sistem pengolahan sampah. Mungkin kalau secara tekniknya mungkin orang teknik lingkungan, tapi artinya pengolahan sampah ini dilakukan secara multidisiplin gitu. Yeah. Artinya ada yang dari ilmu sosial budaya, ada ilmu teknik, dan ada ilmu lain kebijakan dari publik itu sendiri. Nah, itu semacam itulah gambarannya yang kita terkait dengan pengolahan sampah. Baik. Menariknya di sini Bu Wir bahwa tadi sudah kearifan ya pemilahan sampah dari rumah gitu ya. Tapi faktanya it's not as simple as that. Jadi mungkin dari rumah banyak sekali kesulitan dari masyarakat untuk memilah sampah, dan ini tidak menjadi habit sebenarnya ya Bu Wir. Bukan sebuah kebiasaan dari masyarakat untuk memilah sampah. Ya, dengan alasan tersendiri bagi masyarakat kita gitu. Faktanya sering kita lihat, dan bisa dihitung jari mungkin masyarakat yang melakukan seperti yang Bu Wir jabarkan tadi, menimbun sampah kah, menjadikan kompos, ataupun nanti ada manfaat lainnya memilah sampah dari organik dan anorganik gitu ya. Tapi faktanya itu tidak terjadi Bu Wir. Ini permasalahan di mana, atau sudah sejauh mana sih pemerintah untuk memberikan edukasi ini kepada masyarakat? Karena dari tingkat kesadaran ini makin minim hari ke hari gitu Bu Wir. Sebenarnya kita belum bisa menuduh, makanya belum kesadaran gitu. Baik. Tapi kan semuanya orang kan dalam, kalau ilmu kita dari aspek sosial budaya, kita kan melihat ini ada sebuah wujud sampah yang berserakan. Itu berangkat dari perilaku. Perilaku itu tidak lepas dari nilai apa yang dia anut gitu. Pengetahuan apa yang dia ketahui. Mungkin nilai dan pengetahuan itu yang belum relevan dengan harapan-harapan dari pengolahan sampah itu. Nah, berarti mungkin bukan kesadaran, tapi pengetahuan itu yang belum punya. Mungkin masyarakat memang belum apa itu sebenarnya menanamkan sampah ke dalam lubang, atau bagaimana sih kompos, apa sih maksudnya dibedakan organik dan tidak organik. Kemudian yang jadi masalah kan sekarang masyarakat kalau bakar sampah itu ditumpuk semua misalnya. Misalnya ada sampah basah, sampah plastik, termasuk sampah kimia, semuanya dicampur, ya, semuanya merupakan polusi udara yang sangat tinggi. Jadi pengetahuan itu mungkin tidak menjadi bagian dari masyarakat. Jadi problemnya sekarang kita harus tahu dulu sejauh mana pengetahuan masyarakat itu, sejauh apa nilai-nilai masyarakat terhadap memahami sampah, kemudian melahirkan perilaku tertentu, dan akhirnya dia akan bertindak seperti apa. Nah, ketika kita tahu seperti itu, maka lakukan literasi sistem pengolahan sampah itu, dan itu lebih pendekatannya mungkin ke keluarga dan komunitas. Maka suatu yang sangat penting, pendekatan bagi program-program pembangunan yang berkaitan dengan pengolahan sampah, yang harapan kita adalah mungkin lembaga dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas BKKBN dan sebagainya, dinas tata kota dan sebagainya, itu berkolaborasi gitu, melakukan literasi terhadap sistem pengolahan sampah. Jadi semuanya harus dilakukan. Jadi bagaimana perubahan mindset keluarga terhadap sistem pengolahan sampah itu sendiri. Ini keren banget ini Bu Wir. Jadi harus ada kolaborasi di antara stakeholder gitu ya, untuk menyungsung gitu bagaimana pentingnya permasalahan sampah, mengedukasi literasi dan sebagainya gitu kepada masyarakat. Karena mungkin sejauh ini merasa bahwa
yang menjadi tugas penting sekali gitu untuk masalah sosialisasi sampah ini mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup gitu ya. Dan seperti yang Bu Ira jabarkan ini menarik sekali gitu, ketika ada kolaborasi dari semua pihak ini mungkin yang lebih maksimal. Ini sejauh ini contoh saja BKKBN mereka dengan program stuntingnya udah heboh jadi sana gitu ya. Padahal sebenarnya ketika disuntikkan dengan isu lain dari ini juga nggak kalah penting, ini akan lebih maksimal. Keren banget ya. Artinya juga selain kolaboratif dari kedinasan tadi, yaitu partisipatif masyarakat. Iya, benar. Bagaimana masyarakat ini misalnya berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, ya komunitas masyarakat, termasuk komunitas kesenian dan sebagainya, agar mereka membuat jingle, membuat lagu yang memotivasi, inspirasi untuk sebuah pengelolaan sampah. Misalnya ada lagu mana organik, mana tidak organik, mana menjadikan kompos, dan semuanya itu diviralkan menjadi lagu yang menarik gitu. Sehingganya kan orang kan bisa menangkap sesuatu itu kan, apalagi anak muda. Dia tangkap itu lewat lagu. Di lagu itu ada internasi nilai. Nilai-nilai akhirnya orang mencoba melaksanakan bahwa oh iya, sampah organik mana, sampah non organik mana, terbiasa sampai itu dinyanyikan kepada anak TK dan lakukan sejak dini. Benar, dan memang pendidikan literasi sistem pengelolaan sampah ini dimulai dari sejak dini, karena kan itu soal bagaimana mengolah sampah itu kan habituasi juga. Kalau habituasi itu dimulai sejak kecil, nah itu menjadi hebat gitu. Baik. Kemampuan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kata-kata sampah itu musuh kita bersama gitu. Dan membuang sampah pada tempatnya jangan sampai di situ saja. Tapi jadikanlah sampah itu menjadi sebuah manfaat lain bagi untuk kita. Ya, artinya bisa dijadikan tas, bisa dijadikan pupuk, bisa dijadikan bagi penyegaran udara dan sebagainya gitu. Jadi nilai-nilai itu, pengetahuan itu diliterasi dengan cara pendekatan yang banyak gitu. Kalau di keluarga, yang sangat penting di keluarga tentu orang tua menjadi model ya. Orang tua dulu yang menjadi. Kemudian memang ketika memberi pengetahuan kepada anak itu memang harus dikasih tahu dengan metode pendekatan, bukan misalnya, hei kamu buang sampah pada tempatnya, nggak bisa. Tapi lalu dilakukan dengan bercerita kenapa buang sampah pada tempatnya, kenapa harus buang sampah itu dimasukkan ke dalam lubang, kenapa harus dipisahkan, kenapa harus ada dibikin pupuk, kenapa tuh yang sudah dibuang dijadiin bikin tas gitu. Itu kan proses dialog kepada anak, proses mintanisasi nilainya kan ada prosesnya. Itu kan sinergi. Sebenarnya itu tidak hanya keluarga, tapi sekolah pun juga mengintegrasikan mungkin mata pelajaran dengan bagaimana sistem pengolahan sampah yang berkearifan gitu. Bisa saja program ekstrakurikulernya, fasilitas-fasilitas sekolah juga mau mengarahkan gitu kemampuan sistem dari pengolahan sampah itu. Akhirnya memang sampah selesai nggak ditumpuk di tepi jalan kan, sekolah ikut-ikutan. Betapa kita lihat dari daerah yang mana tuh di tepi sampah, kalau lambat saja orang ngambil sampah sudah, dia juga bingung mau buang sampah sampai di mana lagi gitu kan, sudah penuh dan jenuh. Nah jadi memang di komunitas, di tempat yang awal itulah dicoba pengolahan sampah itu secara berkearifan. Berkearifan itu ya berpikir tidak hanya membuang sampah itu, tapi bagaimana memanfaatkan sikap yang bijaksana dengan sampah itu sendiri. Bisa saja sampah, jangan takut dengan kotoran, bisa saja sampah itu menjadi sebuah kekuatan ekonomi juga bagi masyarakat. Benar sekali. Berkearifan, ini tagline yang cukup keren dari Bu Wir ya, bahwa ternyata mengelola sampah bisa sampah ini ditanggulangi ketika kita berkearifan dalam mengelola sampah ini gitu ya, dan sinergitas yang sangat maksimal tadi yang Bu Wir sudah sampaikan dari semua pihak, mulai dari rumah, sekolah gitu ya, dan juga pihak-pihak lain dari pemerintah, musisi, banyak semua pihak pokoknya harus berkolaborasi untuk permasalahan yang satu ini, karena ini yang ciptain kita semua juga gitu ya Bu Wir. Jadi harus dari kita juga. Nah ini menarik Bu Wir yang sampaikan tadi di sekolah mulai dengan nyanyi-nyanyian, karena saya sampai tadi inget lagi gitu Bu Wir, pas Bu Wirda menyampaikan bahwa ternyata kita cuma sampai di buanglah sampah pada tempat dia, sampai di sana aja. Iya memang sampai di sana, bahkan
tulisan dibikinin ya secantik mungkin ya, di sekolah pun cuma sampai di sana gitu ya. Nggak ada sampai bagaimana ternyata sampah juga bagus untuk pembangunan ekonomi gitu ya. Perekonomian masyarakat juga bisa meningkat ketika mereka bisa mampu mengelola sampah ini. Dan ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut, tapi nanti Bu Wir kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Dan baik, untuk Anda keluarga sih pengen bertanya, silakan, kita tunggu Anda di line interaktif kita di 081222010159, atau juga bisa Anda langsung saja nanti mention kita, DM, juga bisa WhatsApp tentunya, dan atau mungkin di live Instagram kita 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip kembali bersama dengan sahabat Sierenda Tia Zahra, dan kita masih dalam program Dialog Sosial Budaya dengan tema penanggulangan masalah sampah kota dalam kajian sosial ya. Dan tekan yang ingin bergabung, silakan masuk di line interaktif kita di 081222010159, atau juga bisa komen langsung di live Instagram kita. Mungkin WhatsApp juga bisa ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih di live streaming kita www.cpfm.com. Kita masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Dr. Wiraningsih MSI sebagai Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang. Nah, kita kembali ke Bu Wir. Bu Wir, tadi sudah sempat kita bahas pada segmen pertama bahwasanya banyak cara-cara bagaimana untuk memberikan semacam pemahaman gitu kepada masyarakat, literasi kepada masyarakat bahwa ternyata sampah ini menjadi permasalahan bersama dan harus ditanggulangi bersama juga gitu. Dan harapan kita setiap pihak juga tergabung dalam pemaksimalan atau meminimalisirkan bagaimana sampah ini di Kota Padang khususnya. Nah, kira-kira Bu Wir, semangat apa lagi nih yang bisa kita galakan dalam penanggulangan sampah kota ini? Ya, tadi semangat kita semangat bersama. Kemudian yang sangat penting juga memimpin pemimpin, ya siapa yang jadi pemimpin Kota Padang itu juga akan berpengaruh. Jadi perilaku masyarakat itu dipengaruhi oleh kalau dari segi ilmunya, kalau orang tua itu kan udah keluarga, kemudian teman sepermainan dengan siapa dia bermain itu kan mempengaruhi perilakunya. Kemudian media massa, tapi juga pengaruh power. Jadi pengambilan kebijakan oleh pemimpin itu, bagaimana pemimpin itu membuat program kebijakan terhadap pengelolaan sampah. Jadi dia jadi pemimpin, bagaimana pemimpin itu nanti bersikap, kemudian menyiapkan anggaran juga untuk pengelolaan sampah itu, dan bagaimana program-programnya. Nah, program kita mulai dari aspek itu, program parenting kolaboratif untuk keluarga juga perlu kita lakukan. Mungkin perlu juga diadakan reward and punishment terhadap keluarga-keluarga yang bisa menjadi model ya terhadap sistem pengelolaan sampah gitu. Nah, itu kan juga punya, atau komunitas RT RW. Nah, itu kan menjadi penyemangat orang dalam bagaimana sampah itu menjadi musuh bersama. Sampah itu adalah tanggung jawab bersama, jangan bersih itu bersih sendiri gitu. Tapi adalah bersih bersama. Jadi tagline itu dijadikan sebuah kekuatan visi misi dalam pengelolaan sampah. Jadi nanti diadakan reward and punishment kepada komunitas-komunitas yang mampu melakukan literasi daripada sistem pengelolaan sampah. Nah, itu kan anjuran kita, siapa yang akan menjadi pemimpin, siapa yang akan membuat kebijakan, siapa yang akan menganggarkan. Itu kan artinya pekerjaan ini memang ada masyarakat, tapi memang kekuatan pengambil kebijakan itu menjadi hal yang sangat penting. Siapa yang menjadi wali kota, siapa yang anggota DPRD-nya, itu juga harus punya komitmen terhadap bagaimana pengelolaan sampah di Kota Padang. Baik. Kita kan udah kelar ini ya pemilu ya. Nah, ini bisa jadi pesan tersendiri ini untuk yang sudah terpilih dan yang akan terpilih, karena kita akan menghadapi pilkada sebentar lagi gitu. Ini mesti jadi pesan yang
pesan semacam surat cinta lah gitu. Iya, karena Bu di Wir. Kota Padang memang sampah bermasalah, Iya, masuk masalah benar, besar. benar gitu. Kalau nggak, kita kan terakhir kan banjir kan, Kota Padang kan nggak pernah. Iya, Sekarang banjir sudah ngeri berserakan banget kota tuh nih banjirnya. dampaknya. Itu kan nggak lepas dari sebuah pengelolaan sampah kita yang tidak tersistematif atau tidak terkelola dengan baik. Gitu. Baik. Memang pemerintah mungkin sudah maksimal ya, tapi sepertinya tidak hanya berhenti sampai di sana, harus mencari solusi-solusi yang solutif lainnya gitu ya, dan menelaah kembali, mengevaluasi bagaimana sampah ini sudah menjadi permasalahan yang sangat signifikan gitu ya Uni ya. Dan kita lihat juga ini menjadi semangat bersama untuk kita bahwasanya sampah ini bukan hanya personally tapi secara bersama gitu ya. Dan di sini Uni kita lihat sampah itu sebenarnya habitual ya nih, sampaikan tadi bagaimana pengelolaan sampah dan minimnya permasalahan kita sebenarnya kan dari masyarakat itu sendiri. Sampah tidak menjadi sebuah pengelolaan sampah tidak menjadi sebuah habitual bagi sebuah masyarakat gitu ya. Dan mungkin pemerintah sudah melakukan semacam ya memberikan secara literasi gitu kepada masyarakat gitu ya. Tapi menurut Uni sendiri, apakah sudah maksimal atau belum ini diterima oleh si masyarakat itu sendiri gitu? Karena faktanya mungkin masih jadi sebuah permasalahan gitu. Iya. Ya kalau kita amati untuk sementara ya masyarakat belum sampai ke sana. Jadi kita masih semangat membuang sampah, ya membuang sampah pada tempatnya aja kita belum sampai di situ. Benar. Malah yang terjadi membuang sampah sembarangan, gitu, buang sampah di jalan, buang sampah di mana. Coba kalau kita siap-siap acara itu sangat kotor. Dan sebenarnya negara-negara lain cukup kita jadi contoh. Misalnya kayak kita makan di restoran pun harus diajarkan beresin sendiri. Kan kayak mungkin di kayak ke KFC kayak yang lain kan sudah mulai tuh, kayak dia mulai kita selesai makan, diselesaikan masukkan sampah, mungkin sampai masukkan sampahnya semua. Nih kebiasaan itu harus dibangun. Anak-anak juga habis makan jangan kebiasaan taruh makan di meja saja, tapi bagaimana sampai dibuang. Nah, harus pikirnya sampai tidak hanya dibuang, tapi bagaimana sampahnya dipilah. Kemudian dipilah, kemudian diatur, dimasukkan ke dalam lubang, dijadiin kompos. Kalau mau berkreativitas lagi bikin tas, gitu. Mau berkreatif lagi dijual ke bank sampah. Akhirnya punya uang, punya tabungan. Kalau anak-anak misalnya semangat, mungkin kalau di literasi anak-anak, ayo sampah dipilah-pilah, kemudian dijual ke bank sampah, nanti di bank sampah dibikin industri, dibikin apa gitu. Nah pelajaran-pelajaran itu juga disampaikan bagaimana plastik tadi menjadi dikelola jadi ember. Nah yang gitu kan anak-anak, wis hebat sekali. Jadi kita tuh anak itu kita kembalikan ke dunia kita dulu, bahwa sesuatu tuh ada proses gitu. Kenapa kucuk-kucuk ada plastik, ada ember dari plastik dan sebagainya. Kan anak-anak sekarang nggak tahu kok bisa jadi ini, tapi kita kembalikan semuanya, proses-proses itu dapat dia. Nah literasi itu yang harus kita kuatkan sekarang. Jadi perilaku itu kan berdasarkan dari pengetahuan yang dia punya. Nah, pengetahuan itulah literasinya. Benar. Literasi sekolah, literasi di rumah, literasi lewat komunitas, literasi lewat organisasi kepemudaan, literasi lewat organisasi ibu-ibu dan sebagainya. Itu dilakukan sebanyak-banyaknya, sehingganya literasi edukasi tentang bagaimana mengolah sampah, dan sampah itu musuh bersama, sampah harus dikelola, sampah itu menjadi sesuatu model ekonomi kita. Nah itu mungkin menjadi tagline kita dalam program-program yang terkait dengan sistem pengelolaan sampah. Ini menggelitik sekali ini Bu Wir, dan saya sendiri pun langsung merasa tersindir ya, karena sebagai ibu ternyata tidak sampai memberikan edukasi yang maksimal kepada anak, baru sampai dibuang sampah pada tempatnya, tidak mengelola, memilah dan lain sebagainya, gitu ya. Memanfaatkan, mendayagunakan, menghasilkan uang, belum sampai ke sana. Berbuat untuk orang banyak. Masya Allah, ini PR-nya banyak banget ini. Bertanggung jawab untuk semua. Ini jadi PR besar juga buat kita. Keluarga sih ini jadi PR juga buat kita bersama gitu ya. Bagaimana sampai kepada anak di rumah harus diberikan juga edukasi mereka berliterasi tentang terkait dengan sampah, nggak sampai dibuang sampah pada tempatnya aja, tapi
masih ada langkah-langkah selanjutnya seperti yang Bu Wirda sampai bahwa ini bisa menghasilkan uang juga dengan kreativitas, mengasah kreativitas si anak gitu ya. Nah Bu Wir, tadi Bu Wir sempat mention juga ada rewarding dan juga punishment dari pemerintah, ini diharapkan juga terkait dengan apa mungkin yang dilakukan oleh masyarakat gitu. Dulu sempat ya On ya, bahwa ketika ada orang yang memotret atau memfoto seseorang buang sampah tidak pada tempatnya itu diberikan reward. Tapi tidak berjalan maksimal sepertinya karena banyak yang takut diancam dan lain sebagainya gitu. Menurut ini sudah maksimalkah cara yang kayak gini dari pemerintah atau bagaimana? Kadang-kadang mau bikin peraturan itu sesuai dengan juga kultur dari masyarakat iya, setempat. Benar sebenarnya sekali. Kalau orang orang Indonesia atau orang Sumatera Barat itu di sanksi moral tuh masih bisa dilakukan. Baik. Gitu. Nah, tapi kalau beranjak kita dari orang Singapura ya, belajar di Singapura, memang kalau cara nampak aja sekali langsung buang sampah ataupun ngerokok langsung kena sanksi denda gitu. Iya. Nah, kita kan kekuatan untuk melakukan itu pun melakukan polisi sampah itu juga mungkin belum punya kekuatan. Maka ya bisa saja itu dicontoh, tapi ada juga yang sesuai dengan kulturnya kita. Bagaimana sih membangun habituasi itu yang sangat penting. Sudah menjadi habituasi, kemudian lama-lama menjadi budaya sendiri gitu. Kalau menjadi budaya sendiri, budaya komunitas gitu kan, budaya itu biasanya kontrol sosial itu datang gitu. Kamu buang sampah itu bikin malu misalnya, nggak mendaya gunakan dari sampah itu sendiri. Iya, gitu. benar sekali. Nah, kalau reward ya mungkin saja siapa yang berhasil di sekolah itu biasanya. Reward ini kan lebih cocok diberikan kepada anak yang telah melakukan pekerjaan yang baik lalu diberi penghargaan. Selanjutnya dia akan melakukan habituasi, nggak apa-apa. Tapi jangan, hati-hati juga reward, nanti ada reward aja dia bekerja, dia melakukan pengolahan sampah dengan baik, tapi setelah nggak ada reward enggak. Nah susah juga kayak gitu. Harus bijak juga gitu ya, Bu Wirda, tepat sasaran ini. Bisa saja reward komunitas, RW. Baik, benar sekali. Nah di samping itu Bu Wirda tadi juga sempat sampaikan bahwa setiap acara itu lepas acara ini banyak kali sampah yang bertebaran. Ini apakah ada kaitan juga dengan mungkin maaf ya harus kita mention jasa catering misalnya seperti itu. Apakah memungkinkan ada edukasi juga kepada mereka untuk tidak menyediakan kotak misal nasi kotak ataupun snack kotak tapi dengan cara prasmanan gitu lah Bu Wir. Apakah ini memungkinkan atau tidak ini Bu Wir, diberikan juga literasi semacam ini oleh pemerintah menjadi salah satu juga program mereka untuk lebih fokus kepada jasa catering, karena sering sekali ya kita lihat Bu Wir, contoh di pesta lebih minim ini karena mereka sistemnya prasmanan, tapi kalau sudah di event snack kotak, nasi box kotak, itu ketika mereka makan di lokasi, banyak banget itu sampahnya. Iya, itu sebenarnya bisa dikoordinir sebenarnya di IO. IO kan bisa saja sebagai silakan sebelum keluar buang sampah kepada tempat. Silakan saja kita. Nah, fasilitasnya sering kita lupa. Kita memang menganjurkan tidak buang sampah pada sembarangan, tapi fasilitasnya nggak kita siapin, itu kan sama juga tidak. Nah, jadi misalnya dalam IO tuh, misalnya setiap sampah yang itu tuh ditunggu menjelang dia keluar atau gimana gitu. Memang dibikin fasilitas untuk membuang sampah itu. Nah, kalau atau kotak supaya kotaknya bisa didayakan gunakan kembali, plastik atau bagaimana kan mesti dikurangi ya. Baik. Jadi mungkin plastiknya diganti daun kali ya. Atau dipilah langsung juga. Baik. Jadi misalnya ini ada 2 makanan, silakan masukkan ini. Juga dihabituasi. Jadi fasilitas ada tempat 3, silakan Anda setelah makan masukkan itu gitu. Jadi sekarang kan ini begini, makan tuh sudah ditinggalin makannya di situ, pergi. Itu kan budaya malasnya. Nah, budaya malas dalam pengolahan sampah ini juga kita harus kurangi. Nah, itu tergantung sistem yang kita bangun gitu. Nah, mungkin kalau orang IO juga mungkin suatu ide juga ya, bagaimana makanan yang fasilitas di dalam pengolahan sampah di acara itu juga harus dilakukan. Ngeri juga ya kalau lihat setiap acara itu sampah bercerak. Sampahnya banyak, jadi bisa dilihat penyumbang sampah terbanyak itu setelah acara gitu Bu. Itu tukang
ada bling. Nah tukang iya. ini milih juga, Mm-mm. dipilih aja yang lainnya masih berserakan. Ya benar sekali, benar enggak. sekali. Jadi sebenarnya sampahmu kelola olehmu. Baik. Nah itu juga harus kata-kata itu. Jadi sampahmu jangan suruh orang yang mengelola. Kan banyak juga kita yang mau sampah, orang lain yang ngurus. Kan banyak itu kejadiannya. Jadi sekarang ini bagaimana sampahmu kelola olehmu gitu. Jadi itu juga harus penting gitu. Wow, ya Iya. baik. Ini Masya Allah, dari tadi ini banyak banget ini keluarga si Per untuk kita semua ya. Kita sebagai orang tua gitu ya, sebagai orang tua, kita sebagai personally seorang manusia gitu ya, menjadi human being, bagaimana bisa mengelola sampah sendiri gitu ya Bu Wir. Tapi sayang sekali nih Bu Wir, waktu kita sudah mepet sekali gitu ya, dan ini terkait pembahasan penanggulangan masalah sampah kota dalam kajian sosial harus ada part 2 kayaknya. Ini Bu Wir nggak bisa tuntas sekali. Tapi untuk di last sesi kita nih keluarga sip, boleh kita mintakan ke narasumber kita Ibu Dr. Widaningsi MSI untuk closing statementnya. Silakan Bu Wir. Iya, masalah sampah di kota-kota memang menjadi sebuah problem tersendiri. Masalah TPA yang udah penuh, budaya masyarakat yang belum berkearifan, bank sampah yang belum termanfaatkan dengan baik, maka perlu dilakukan literasi sistem pengelolaan sampah, mulai dari rumah, mulai dari sekolah, semua orang-orang yang punya tingkatan untuk mencoba menjadi bekerjasama berkolaboratif untuk menyelesaikan masalah sampah. Nah, literasi pengelolaan sampah ini memang dimulai sejak dini, anak-anak bagaimana habituasi bagaimana sampah itu tidak hanya sampai dibuang tapi memang pada tempatnya, tapi juga bagaimana dikelola, dikaryakan, semuanya akhir bersikap kita budaya perilaku yang berkearifan terhadap sampah itu sendiri, sehingganya problem kita bersama itu diselesaikan secara bersama, tanggung jawab kita bersama. Baik, terima kasih Bu Wir. Semoga ini closing statement dari narasumber kita keluarga sip juga menjadi ini ya, semacam cambukan buat kita sehingga semakin maksimal dan juga mengkontrol diri untuk dalam hal penanggulangan masalah sampah kota saat ini gitu ya. Baik, itu dia keluarga sip pembahasan kita hari ini dalam Dialog Sosial Budaya di edisi Rabu 8 Mei 2024. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bergabung, dan nantikan terus Dialog Sosial Budaya kita setiap Rabu di pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Saya sahabat siaran Tia Zara dan juga narasumber kita Ibu Dr. Widaningsi MSI sebagai Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang. Mohon undur pamit diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.